Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fupinus Juniartono. Shalom, selamat pagi para sahabat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bersukacita sekali kita dapat bersua kembali dalam acara persekutuan doa pagi hari ini. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara semua? Kiranya kita dapat senantiasa mensyukuri kasih setia Tuhan yang selalu mengawal dan memelihara hidup kita setiap hari. Mengawali ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersama keluarga dan sahabat kami datang kembali menghadap hadirat-Mu saat ini. Terima kasih manakala kami mendapat kesempatan kembali untuk bersekutu bersama dalam ibadah doa pagi yang diselenggarakan pada hari ini. Sebentar kami akan bersama merenungkan dan mempergumulkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, agar dalam kelemahan dan keterbatasannya, kuasa Roh Kudus boleh memimpin dan membimbing, agar firman-Mu boleh tersampaikan dengan jelas dan benar. Begitu juga bagi keluarga dan sahabat kami yang akan mendengarkannya. Tolonglah mereka dan berilah hikmat untuk dapat memahami dan mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang setia, sebelum melanjutkan ibadah kita bersama Bapak Heri Suntoro dengan iringan permainan musik oleh Bapak Octavianus Eman, marilah kita terlebih dahulu menaikkan sebuah pujian yang diambil dari NKB 85 bait pertama dan kedua, Karena Kasih-Nya. Serta sukacitanya, mengapa Dia melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya.
Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, renungan kita kali ini saya beri tema refleksi pembasuhan kaki oleh Yesus kepada para muridnya. Bacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 12-15 yang mengatakan demikian. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan dan memeliharanya, serta mempergumulkannya dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Sahabat, kisah Yesus membasuh kaki murid-muridnya tentulah bukan kisah yang asing bagi kita. Pada momen Kamis Putih yang tepat jatuh pada hari ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk merenungkan kisah ini yang merupakan sebuah peristiwa yang terjadi sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan untuk menggenapi misi kasih-Nya demi menyelamatkan manusia berdosa. Pada saat itu, Yesus bersama ke-12 muridnya tengah berada di sebuah rumah, dalam suatu ruangan yang dipersiapkan bagi Yesus dan ke-12 muridnya untuk makan bersama. Peristiwa ini adalah perjamuan makan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya sebelum Yesus disalib, yang dikenal juga dengan sebutan The Last Supper. Pada zaman Yesus, dalam budaya yang berlaku pada saat itu, merupakan tugas seorang hamba atau budak untuk membasuh kaki orang-orang atau para tamu yang datang memasuki rumah sebelum bersantap. Namun dalam peristiwa ini kita temukan kisah yang memberi gambaran sebaliknya. Pribadi yang lebih tinggi dan mulia, guru dan Tuhan yang berdaulat, justru membasuh kaki murid-muridnya yang lebih rendah kedudukannya. Tindakan Yesus ini benar-benar menggambarkan tindakan seorang hamba atau budak. Kita lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus menanggalkan jubahnya, mengambil sebuah kain penyeka dan mengikatkannya pada pinggangnya, menuangkan air ke dalam basi dan membasuh kaki para muridnya satu persatu, lalu menyekanya dengan kain penyeka tadi. Sahabat, kita bisa bayangkan gaya Yesus ketika melakukan pembasuhan kaki ini. Mungkin ia membungkuk, berjongkok, berlutut, benar-benar menjadikan dirinya di posisi terendah, memperlihatkan sikap seorang hamba yang sedang mengerjakan bagian pekerjaannya yang begitu hina. Dari apa yang Yesus lakukan, ia ingin menunjukkan kepada para muridnya dan juga kepada kita semua yang hidup pada zaman ini sebuah teladan dan wujud nyata dari mengasihi dan melayani. Dan Yesus ingin kita semua melakukan yang sama sebagaimana yang ia perbuat. Selanjutnya ada hal yang penting yang patut kita cermati berkenaan dengan pertanyaan yang diajukan Yesus kepada para muridnya yang menjadi maksud dan tujuan sebenarnya dari pembasuhan kaki tersebut. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Suatu pertanyaan yang mendorong dan menggerakkan murid-muridnya dan kita semua untuk berefleksi dan mempergumulkan dengan serius makna sebenarnya di balik tindakan pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus itu. Momen pembasuhan kaki ini mendemonstrasikan kasih total, kasih yang sempurna, mencerminkan pengorbanan dan kerendahan hati. Menarik sekali bahwa pembasuhan kaki ini dilakukan oleh Yesus kepada semua murid-muridnya tanpa terkecuali.
termasuk kepada Yudas Iskariot, yang Yesus tahu betul bahwa sebentar lagi ia akan mengkhianatinya. Juga kepada Petrus, yang Yesus tahu bahwa tak lama lagi ia akan menyangkal dirinya. Seperti yang ia katakan dalam Yohanes 13 ayat 1. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Itulah memang yang Yesus lakukan, mencurahkan kasih-Nya yang murni, tanpa batas, tanpa syarat. Berikutnya mari kita simak apa yang dijelaskan Yesus kepada murid-muridnya dengan penyebutan kata guru dan Tuhan. Pada ayatnya yang ke-14 dan 15 dikatakan, kalau murid-muridnya menyebut Yesus sebagai guru dan Tuhan, maka mereka pun harus saling membasuh kaki mereka sebagaimana yang telah ia teladankan. Ketika seseorang ingin mengasihi dan melayani seperti Yesus, ia tidak akan meninggikan dirinya, tetapi justru sebaliknya, merendahkan diri, mau berkorban bagi orang yang dilayaninya dengan tulus dan rendah hati. Sahabat Kristus yang setia, bagaimanakah dengan kita yang menyebut Yesus adalah guru dan Tuhan? Apakah dalam melakukan pelayanan dan dalam saling melayani, kita masih membangun sekat-sekat dan tembok pemisah? Selalu memandang muka, pilih kasih, melakukan pembedaan-pembedaan dengan melihat status sosial, status ekonomi, kedudukan atau jabatan, ingin dihormati dan merasa diri lebih tinggi, lebih unggul, lebih penting, lebih hebat dari orang-orang yang kita layani atau orang-orang lain. Ingat dan camkanlah, semua keinginan dan kecenderungan hati kita yang sedemikian adalah bertentangan dengan sifat-sifat dan kehendak Allah. Yesus meminta para muridnya dan kita semua mengikuti jejaknya. Sikap hidup kitalah yang akan membuktikan apakah kita benar-benar dan sungguh-sungguh menjadi murid-murid Yesus yang dapat meneladani dan melakukan semua ajaran-ajarannya dengan taat. Tuhan akan memampukan kita. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah sekarang kita naikkan doa-doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Kiranya ibadah ini tidak berlalu dengan sia-sia saja, namun boleh semakin menguatkan iman dan kehidupan rohani jemaat. Dan kami juga semakin diperkaya akan pengenalan kami akan Dikau sebagai pribadi yang hidup, yang begitu mengasihi kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami hendak menyampaikan berbagai hal dan masalah yang menjadi pergumulan kami saat ini. Sebagai anak-anak-Mu, kami percaya bahwa Dikau selalu hadir, menopang, memberi kekuatan, bahkan menolong kami dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kami, sehingga kami dapat mengatasi semuanya dalam pertolongan-Mu. Kami serahkan perjuangan kami dan semua pihak yang berupaya terus memerangi pandemi COVID-19 yang sudah mulai mereda ini, sehingga akhirnya dapat terhenti sama sekali secara tuntas. Dikau sertai kegiatan vaksinasi yang masih terus berjalan, agar pada akhirnya dapat berhasil secara maksimal sesuai yang diharapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Juga Dikau dukung pihak pemerintah dan jajarannya dan semua pihak lain yang menangani musibah bencana alam yang terjadi di mana-mana dewasa ini, agar para korban dapat tertolong dan memperoleh bantuan-bantuan yang mereka butuhkan. Dan berbagai fasilitas yang mengalami kerusakan, kiranya dalam pertolongan Tuhan juga agar dapat segera diatasi dan dibenahi. Kami juga ingin mendoakan sekalian jemaat, agar dalam masa-masa yang sulit ini, mereka tetap terpelihara dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik secara jasmani maupun rohani. Dikau berkati juga rangkaian ibadah Paskah yang masih akan berlangsung, baik ibadah Jumat Agung
beserta perjamuan kudus yang akan dilayankan hari Jumat besok, ibadah Sabtu Sunyi, dan juga ibadah Minggu Paskah, agar semuanya berjalan lancar dan dapat diikuti oleh segenap jemaat. Akhirnya kami mau serahkan kegiatan dan pelayanan kami hari ini, agar dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan kiranya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan dalam banyak-banyak hal. Di dalam semuanya yang kami lakukan, kami serahkan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 amin. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.